Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fazriananda dengan NIM 442401111. Saya Vicky Aranto Wibowo dengan NIM 4424098. Saya Ahmad Afandi dengan NIM 442403112. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik mengenai tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024. Selamat menonton. Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak kemerdekaan. Era reformasi 1998 menjadi tonggak penting menuju sistem yang lebih terbuka. Namun, menjelang pemilu 2024, demokrasi menghadapi tantangan besar, mulai dari politik identitas hingga berita palsu. Karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi kondisi. Masalah utama adalah bagaimana menjaga integritas demokrasi di tengah praktik politik yang tidak sehat, serta bagaimana memastikan partisipasi politik yang merata. Tantangan informasi hoax dan polarisasi juga menjadi sorotan penting. Tujuan dari tugas ini adalah menganalisis tantangan dan peluang demokrasi, serta menyusun rekomendasi untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Demokrasi Indonesia pernah bersifat parlementer. Kemudian demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Lalu otoritarisme Orde Baru. Baru pada tahun 1998 lewat reformasi, demokrasi mulai kembali terbuka dengan pemilu langsung dan kebebasan berpendapat yang lebih dijamin. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks, apalagi saat pemilu ini dapat merusak integritas informasi dan membingungkan pemilih. Pandangan politik yang terbelah menimbulkan konflik horizontal. Polarisasi ini sering diperparah oleh konten media yang provokatif. Masyarakat mulai skeptis terhadap janji politik dan kinerja pemerintah. Ini mengurangi kepercayaan terhadap proses demokrasi. Peluang demokrasi, partisipasi masyarakat, generasi muda mulai aktif dalam politik. Ini bisa menjadi energi positif untuk demokrasi yang lebih representatif. Reformasi hukum, perbaikan regulasi pemilu dan penguatan lembaga seperti KPU sangat penting untuk menciptakan pemilu yang adil dan akuntabel. Pendidikan politik, dengan pemahaman politik yang baik, masyarakat bisa lebih kritis terhadap informasi dan aktif berpartisipasi dalam pemilu. Penguatan media independen dan bertanggung jawab bisa membantu mencegah penyebaran hoax serta mendidik publik dengan informasi yang benar. Meskipun tantangan demokrasi menjelang pemilu 2024 cukup serius, kita masih memiliki banyak peluang untuk memperbaikinya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Kita bisa menciptakan demokrasi yang sehat dan tahan terhadap disinformasi maupun polarisasi. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.